Ladies and gentlemen, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Kembali hari ini Crypto Daily Indonesia hadir di tengah-tengah Anda kawan-kawan, memberikan berita terbaru di industri kripto. Berita menarik apa pada kesempatan kali ini yang perlu Anda ketahui? Minimal Anda ketahui berita-berita harian setiap apa yang kami sampaikan dalam YouTube Crypto Daily Indonesia agar Anda selalu mendapatkan updatean terbaru setiap hari ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya di industri kripto itu, berita menarik apa yang tiap hari selalu datang. Maka dari itu bagi diri Anda yang belum terlibat dalam Crypto Daily Indonesia, libatkan diri Anda bergabung dalam Crypto Daily Indonesia, subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia, ikuti juga kami di Twitter. Berita menarik apa pada kesempatan kali ini? Izinkan saya untuk membahasnya teman-teman. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas yang dimana beredar isu di Twitter dan beberapa pemberitaan kripto internasional memberitakan dimana di sini dompet milik Vitalik Buterin, co-founder dari Ethereum, nah itu memindahkan sekitar 600 Ethereum kalau didolarin sekitar 1 juta US dollar dipindahkan ke Coinbase, ke exchange Coinbase. Ada beberapa kemungkinan ketika paus, ketika investor besar ya, ketika institusional, perusahaan institusional mengirim ke bursa exchange, tujuannya untuk apa? Kalau bukan untuk menjual, untuk apa teman-teman? Untuk trading untuk apa? Kalau bukan untuk trading untuk apa? Karena tujuan exchange itu untuk berdagang ya. Kalau dikirim ke cold wallet mungkin ya, hard wallet itu mungkin tujuannya untuk hold jangka panjang. Tapi di sini kita melihat apakah memang Vitalik Buterin menunjukkan secara tidak langsung untuk apa ya? Karena di situ dilihat si Vitalik Buterin ini memindahkan Ethereum dia sekitar 600 Ethereum dipindahkan ke Coinbase. Makanya muncul lagi spekulasi di industri kripto apa sebenarnya dilakukan oleh Vitalik Buterin ini. Bukan hanya berita tersebut, saya akan berbicara juga tentang Coinbase, di mana Coinbase yang baru-baru ini beredar informasi telah membeli sebagian besar saham milik Circle ya, perusahaan induk dari stablecoin terbesar kedua di dunia yaitu USDC. Ya, kabar beredar seperti itu ya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan informasikan hal tersebut dan di akhir video ini saya akan tunjukkan bagaimana performa terbaru global market cap, kemudian juga koin token teratas. Baik, kita akan langsung masuk berita yang pertama. Saya akan tunjukkan kepada Anda yang cukup viral di Twitter atau di X ya, yang namanya sekarang X sudah berubah teman-teman, mohon maaf. Nah, di sini kita melihat ya, ini bersumber dari Watcher Guru. Vitalik Buterin, Ethereum memindahkan 600 Ethereum ke Coinbase. Apa motifnya? Makanya ini yang memicu kembali pertanyaan, memicu kembali spekulasi. Apa sebenarnya motif dari Vitalik Buterin ini untuk memindahkan 600 Ethereum ini sekitar 1 juta US dollar ke Coinbase, kawan-kawan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda. Nah, mungkin di video kali ini bisa memberikan Anda kembali updatean ya, sebenarnya apa yang terjadi di industri kripto. Nah, data on-chain mengungkapkan bahwa Buterin mengatur transfer 600 Ethereum yang bernilai sekitar 1 juta USDT, 1 juta dolar maksudnya, Ethereum dipindahkan dalam satu transaksi ke bursa cryptocurrency Coinbase. Wow, dipindahkan ke Coinbase teman-teman semua. Kita tidak mengetahui pasti sebenarnya apa motifnya. Apakah memang dia akan menukarnya ke stablecoin yang kemudian dia stake stablecoin di sana, mungkin stake stablecoin USDC mungkin. Kita tidak mengetahui pasti kawan-kawan. Nah, kemudian next, langkah Buterin datang di tengah kemerosotan pasar baru-baru ini. Sifat transaksi Buterin baru-baru ini belum diketahui. Intinya tujuan daripada di transfernya sekitar 600 Ethereum itu tidak ada yang mengetahui. Watcher Guru saja tidak mengetahui motifnya apa sebenarnya. Di sini hanya diinformasikan tentang pemindahan dana tersebut. Beberapa spekulasi menunjukkan bahwa dia mungkin menjual. Nah, ini hanya kemungkinan ya. Dia mungkin menjual, mengarahkan orang-orang tertentu untuk menunjukkan ini sebagai awal musim dumping. Wow, apakah memang si Vitalik Buterin memberikan sinyal ya dengan menunjukkan kepemilikan Ethereum dia dipindahkan ke Coinbase? Apakah memang dia memberikan sinyal apakah akan terjadi kembali dumping, akan terjadi kembali penurunan, sehingga analis kripto di sini kita melihat menunjukkan, beberapa analis juga menunjukkan bahwa jika Ethereum tergelincir di bawah zona dukungan atau di support sekitar 1.600-an US dollar per Ethereumnya, di bawah artinya di bawah 1.600 ya hingga 1.550 US,
Coinbase itu dapat membuka pintu untuk koreksi besar sebesar 37-45%. Jika Ethereum ini hanya analis ya, ini kata analis, jika Ethereum kembali turun di bawah support 1600 hingga 1550, nah kemungkinan besar akan berlanjut ke merosotan sampai 37 sampai 45%. Berpotensi menargetkan level 1000 US dollar per Ethereum-nya. Penembusan di bawah support utama dapat mengatur panggung untuk momentum penurunan yang signifikan. Bagaimana sebenarnya ini teman-teman? Menurut Anda bagaimana tentang performa Ethereum? Apakah memang betul-betul kalau Ethereum turun kembali di kisaran 1000 US dollar, saya pikir Bitcoin juga akan mengalami penurunan yang sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya ini kunci utama sebenarnya kita tunggu saja karena berita secara fundamental yang bagus di industri kripto, karena sangat erat kaitannya kripto ini ya, sangat erat teman-teman. Tidak cukup bagi Anda hanya menganalisis secara teknikal, sangat erat kaitannya dengan berita fundamental, apalagi ketika SEC menyetujui ETF Bitcoin Spot yang diajukan BlackRock, Fidelity Investment, WisdomTree, kemudian Bitwise dan beberapa perusahaan besar lainnya. Jika besok disetujui, besok akan pump teman-teman, seperti itu. Makanya kalian harus selalu update ya berita secara fundamental, bagaimana sebenarnya keberlanjutan, bagaimana berita-berita terkini di industri kripto. Jika Anda salah seorang trader ya, mau scalping atau swing ya, kalian harus mengetahui berita secara fundamental di industri kripto. Pergerakan juga terjadi pada saat harga Ethereum tidak dalam kondisi terbaiknya. Ethereum turun dari level tertinggi 30 hari di sekitar 1904 US dollar ke level terendah 1551 US, dan saat ini diperdagangkan pada 1673 US pada waktu berita ini dimuat. Maksudnya ini semenjak berita ini dimuat ya, di beberapa jam yang lalu kawan-kawan. Saya pikir seperti itu ya. Motif sebenarnya tidak ada yang mengetahui pasti apa sebenarnya motif utama dari Vitalik Buterin memindahkan 600 Ethereum, sekitar 1 juta US dollar. Menurut Anda apakah memang Vitalik Buterin ini menjual Ethereum-nya, atau apakah memang dia menukarnya teman-teman ke stablecoin mungkin, atau men-stake ya Ethereum di Coinbase, men-stake stablecoin USDC mungkin, USDT mungkin, atau stablecoin lainnya ya dari Ethereum, menjualnya kemudian menukarnya ke stablecoin yang kemudian dia stake. Tidak ada yang mengetahui pasti hal ini. Jika Anda mendapat bocoran apapun itu, coba kalian tulis di kolom komentar apa sebenarnya motif dari Vitalik Buterin ini memindahkan 600 Ethereum sekitar 1 juta US dollar ke exchange Coinbase. Next, yang kemudian berita yang beredar baru-baru ini, yang dimana Coinbase mempertaruhkan Circle ya. Di antara berita ini ya, maksudnya di sini Coinbase maksudnya melakukan stake stablecoin ya. Saya sudah baca tadi berita ini bahwa si Coinbase ini mempertaruhkan stablecoin USDC ya. Pendapatan dia itu berkurang di kuartal 2 ya. Kalau dibandingkan dengan kuartal 1, lebih tinggi kuartal 1 pendapatan mereka yang mereka stake, artinya hasil stake dari USDC. Dibanding dengan kuartal 2 itu mengalami penurunan penghasilan. Meluncurkan USDC pada 6 blockchain baru. Yang kemudian juga berita tambahan bahwa di sini yang kami dapat bahwa akan meluncurkan USDC pada 6 blockchain baru ke depannya. Next, pertukaran kripto Coinbase mengatakan pada hari Senin bahwa mereka meningkatkan dukungannya untuk stablecoin dengan investasi di Circle. Maksudnya mereka membeli ya sebagian saham dari Circle itu sendiri. Kemudian perusahaan-perusahaan tersebut juga menyarankan kendali penuh atas penerbitan dan tata kelola USDC kepada Circle sambil membubarkan konsorsium pusat, organisasi yang didirikan untuk mengelola stablecoin. USDC meluncurkan 6 blockchain baru, tetapi perusahaan tidak menentukan yang mana. Sebagai bagian dari kesepakatan yang diumumkan dalam posting blog bersama, Circle akan mengambil kendali penuh atas penerbitan dan tata kelola USDC. Stablecoin akan diluncurkan pada 6 blockchain baru, kata pernyataan itu juga. Jadi di sini sesuai pernyataan yang didapat, sesuai informasi yang kami dapat bahwa stablecoin USDC ini akan diluncurkan juga, akan dicetak di beberapa blockchain lain nantinya, akan diluncurkan di beberapa blockchain lainnya ya. Di sini kita melihat 6 blockchain baru kawan-kawan, seperti itu. Yang kemudian di sini kita dapat informasi kata dari CEO Coinbase dan juga CEO Circle-nya, sifat investasi berarti Coinbase dan Circle sekarang akan memiliki keselarasan strategis dan ekonomi yang lebih
lebih besar pada masa depan sistem keuangan. Ini kata CEO Coinbase Brian Armstrong dan CEO Circle Jeremy Allaire dalam pernyataannya. Intinya seperti ini kawan-kawan ya dalam berita ini. Bahwa baru-baru ini ya, dosa saya bacakan semua kesimpulan dari berita ini ya tentang Coinbase menambah ya membeli beberapa kembali sebagian besar saham Circle yang kemudian melakukan kerjasama lanjutan dengan Circle ini. Kemudian juga di sini kita melihat USDC akan diluncurkan ya di beberapa blockchain baru, 6 blockchain baru. Seperti itu informasi yang kami dapat. Nah, kemudian saya akan updatekan untuk Anda di sini kawan-kawan berita terbaru global market cap dan koin token teratas bagaimana performanya. Dan ternyata global market cap masih dalam penurunan ya, bisa dikatakan, apalagi kalau dilihat dalam 1 minggu terakhir ya. Di sini masih duduk di 1,05 triliun US dollar ya ke total global market cap-nya. Kemudian kita pantau Bitcoin-nya masih duduk di 26 ribuan US dollar per BTC dalam 24 jam terakhir normal. Kemudian Ethereum pun dalam 24 jam terakhir normal ya, di kisaran harga 1.600 US. Yang kemudian beberapa altcoin, silakan teman-teman lihat di sini ya. Kalau dalam 24 jam rata-rata itu hampir keseluruhan ya 10 besar ini aset kripto mengalami sideways ya. Kalau kita lihat 7 hari terakhir rata-rata penurunan 9%, 10% lebih, ada yang 17%, dan bahkan ada yang mengalami penurunan 20%-an ya koin token teratas saat ini teman-teman. Nah, saya pikir mungkin cukup sekian informasi kali ini. Jika ada penyampaian yang saya sampaikan tidak sesuai atau ada kesalahan teman-teman, mohon maaf, dan Anda bisa koreksi di kolom komentar agar kami tahu apa yang kami sampaikan itu tidak sesuai. Saya pikir cukup sekian dulu informasi kali ini ya. Nanti kita update lagi berita berikutnya. Cukup sekian dulu, sampai jumpa video besar berikutnya. See you tomorrow my friend, bye bye.